kasih-Mu dalam siara hidupku. Ku tahu kasih-Mu ya Tuhan selalu tercurah padaku. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Marilah kita bersama-sama diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sudah masuk ke bait Allah, mulalah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus, tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada pohon itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar beberapa kisah yang menarik dari Injil Markus hari ini. Yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Yang kedua, Yesus mengusir para penjual-penjual di halaman bait Allah dan mengatakan mereka adalah penyamun. Dan ketiga, Yesus berbicara tentang iman, dan terakhir Yesus berbicara tentang pengampunan. Tapi secara keseluruhan ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan tentang bagaimana orang benar-benar percaya kepada Allah. Yang pertama kita melihat tentang pohon ara. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara?
karena dia tidak berbuah. Ciri hidup Kristiani atau orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus harus juga mempunyai pemahaman yang sama, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menghasilkan buah. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan menghasilkan buah-buah iman. Ya. Sebab buah-buah iman itu yang akan memberikan kehidupan baru bagi seseorang yang mengimani Allah. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus. Pertama, seorang beriman harus menghasilkan buah-buah iman di dalam kehidupan keberimanannya. Yang kedua, Yesus di hadapan orang-orang banyak yang menjual di halaman bait Allah, yang menyebut mereka penyamun dan mereka Yesus mengusir. Tentu yang pertama, Yesus ingin mau mengatakan kepada kita semua tentang kesakralan bait Allah. Bait Allah adalah tempat untuk berdoa, bukan untuk bisnis, bukan untuk jual beli. Di sini Yesus mau menekankan apa yang menjadi prioritas. Prioritas orang beriman itu apa? Yaitu kesatuan dengan Allah. Kesatuan yang dengan Allah ini bisa diwujudkan dengan doa. Doa adalah satu relasi pribadi dengan Allah. Nah, yang kedua, Yesus berbicara tentang kemurnian bait Allah, tentang kekudusan bait Allah. Santo Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Yesus juga berbicara tentang diri kita. Jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai seorang penyamun yang penuh kejahatan di dalam diri kita, sehingga tubuh kita tidak bisa menjadi bait Allah. Ada beberapa alasan mengapa Yesus menyebut orang-orang ini penyamun. Yang pertama, oleh karena para penukar-penukar uang itu yang ada di bait Allah, di halaman bait Allah, menukar dengan harga yang begitu rendah, ya, dan itu sangat tidak wajar. Yang kedua, mereka menjual hewan korban begitu tinggi, harganya tinggi. Dan yang ketiga, mereka itu memberikan surat halal itu dengan harga yang mahal. Mereka memeras orang lain. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pedagang di sini. Yesus menyebut mereka sebagai penyamun, pencuri, perampok. Maka Yesus begitu marah. Kenapa? Yesus menginginkan bahwa bait Allah adalah tempat di mana ada satu interaksi iman, ada satu interaksi kasih, cinta di dalam relasi itu. Tetapi ketika di dalam diri seseorang ada sifat seperti seorang penyamun, pencuri, perampok yang digambarkan hari ini, maka Allah tidak layak untuk tinggal di dalamnya. Dan Yesus terakhir berbicara tentang bagaimana iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang mengatakan dalam satu perumpamaan hari ini, bahwa barang siapa yang percaya benar-benar mengimani Allah, ia mampu memindahkan pohon ke laut. Ia mampu juga memindahkan gunung. Yang berarti bahwa iman seseorang memampukan dia untuk melakukan hal-hal besar, teristimewa hal-hal yang ilahi di dalam kehidupan. Dan terakhir Yesus juga berbicara tentang bagaimana orang-orang yang berdoa. Orang-orang berdoa adalah orang-orang yang menghasilkan suatu buah iman yang benar. Salah satunya adalah pengampunan. Bagaimana orang yang berelasi dengan Allah tetapi ia tidak bisa mengampuni sesama. Orang-orang yang punya relasi dengan Allah dalam doa yang begitu indah dan begitu mendalam, tetapi ada kebencian dalam dirinya. Ada dendam, tidak mampu untuk memaafkan satu sama lain. Tidak mampu untuk berbagi kasih dengan yang lain. Inilah yang Yesus mau tekankan hari ini, ya, bahwa hidup kita harus menampakkan wajah Kristus dalam diri sesama. Wajah yang penuh kasih, tidak memeras, tidak menekan orang lain, tidak menghancurkan orang lain, tetapi sebaliknya kita ingin membantu orang lain untuk merasakan sukacita oleh karena kehadiran Allah dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudari, semoga kasih karunia Allah hari ini memberkati kita, menguatkan iman kita agar kita semakin setia untuk berjalan dan menyuburkan pohon kehidupan kita, teristimewa pohon kehidupan iman kita, dan membuat rumah iman kita sebagai rumah yang layak bagi Allah untuk tinggal. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.